Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Digital, belajar bersama guru kreatif. Bapak Ibu, insya Allah pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai aplikasi terbaru lagi, gitu ya, yang khusus dapat membantu Bapak Ibu untuk menguji pemahaman terhadap siswa, gitu ya. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu seperti halnya aplikasi-aplikasi yang lain, namun punya kelebihan setiap aplikasi. Nah, kelebihan di aplikasi ini lebih unik, gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Adapun aplikasi yang hari ini kita bahas yaitu mengenai aplikasi Quizalize, gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari kita tutorial ini kita mulai saja. Baik. Pertama kali Bapak Ibu seperti biasa silakan buka Google Chrome terlebih dahulu. Oke, Google Chrome-nya sudah muncul. Lalu silakan Bapak Ibu ketikkan Quizalize gitu ya. Nah, ini dia. Quizalize silahkan diketikkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu cukup di enter saja gitu ya. Nah, maka tampilan di Google akan terdapat Quizalize yang bagian teratas ini Bapak Ibu nanti mohon untuk diklik gitu ya. Jadi kita klik Quizalize yang bagian teratas ini. Baik, kita klik. Nah, setelah kita klik Quizalize, maka kita akan masuk ke tampilan awal yang ada di dalam Quizalize, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada teacher login, ada untuk siswa, gitu ya. Untuk siswa ada juga untuk latihan, gitu ya, Quizalize yang gratis. Nah, untuk melakukan pendaftaran, Bapak Ibu nanti silakan klik dulu teacher login gitu ya untuk membuat nanti akun Bapak Ibu. Terlebih dahulu Bapak Ibu untuk memanfaatkan Quizalize ini kita mesti memiliki akun. Nah, bagaimana cara membuat akunnya? Bapak Ibu klik teacher login ini gitu ya. Nah, nanti ketika diklik teacher login, biasanya kalau yang belum daftar itu akan ada isian-isian. Salah satu yang mesti diisinya adalah pertama mendaftarkan email, yang kedua mendaftarkan passwordnya. Nah, setelah email dan password dimasukkan, lalu Bapak Ibu melakukan sign in, biasanya ada panduan di dalam penggunaan Quizalize ini. Bapak Ibu tinggal next 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 aja gitu ya. Oke, baik kita coba. Kita klik yang teacher login. Nah, ini teacher loginnya sudah saya klik. Nah, untuk yang sudah membuat akun, maka tampilannya seperti yang tadi saya sebutkan. Tidak akan masuk ke sebuah permintaan password, email, dan ada cara-cara penggunaan. Nah, kalau saya kan ini sudah membuat akun, akibatnya langsung masuk ke dalam akun pribadi saya. Nah, nanti Bapak Ibu ikuti langkah-langkah yang barusan saya sebutkan, mengisi email dan password, lalu ada penggunaan Quizalize, Bapak Ibu cukup next, 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 next gitu ya. Setelah itu akan masuk ke tampilan seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya, Bapak Ibu? Untuk memanfaatkan di sini ada beberapa menu. Yang pertama menu pencarian gitu ya. Artinya Bapak Ibu bisa menggunakan soal-soal atau kuis-kuis yang sudah ada yang dibuat di seluruh dunia gitu ya. Baik dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Silahkan bisa dicari di sini yang berhubungan dengan materi Bapak Ibu. Yang kedua, bisa juga kita membuat sebuah kuisnya nanti di bagian create gitu ya. Nah, di sini kita akan buat sebentar lagi kita akan membuatnya seperti apa kita akan buat gitu ya. Nah, nanti setelah dibuat kuis tersebut akan tersimpan di My Library gitu ya, akan tersimpan di akun kita. Jadi tidak akan hilang, tersimpan di sini. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu. Di sini banyak pilihan-pilihan yang sudah guru-guru sedunia ini membuatnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencarinya kalau memang memerlukan yang sudah ada. Baik, nah kali ini kita akan mencoba membuat gitu Bapak Ibu ya, membuat sebuah soalnya terlebih dahulu. Kita klik create gitu ya. Oke, nah di sini untuk membuat create di sini nanti ditampilkan di sini create new quiz. Bapak Ibu tinggal klik quiz.
gitu ya. Nah, atau misalkan Bapak Ibu sudah menyediakan soal, mangga misalkan dalam bentuk PDF sudah ada, tinggal di-download gitu ya, di-upload ke sini atau di YouTube, mangga dalam bentuk nanti soal itu bisa dalam bentuk suara juga gitu ya. Atau upload apa namanya web link boleh. Nah, kita akan membuat secara langsung gitu ya, create new quiz. Oke. Oke, nah ini tampilan pertama Bapak Ibu. Ini tampilannya di sini adalah pertama kali Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu menu gitu ya. Maksudnya menu itu soal apa yang Bapak Ibu akan buat gitu ya. Misalkan saya tulis di sini ya untuk sebagai latihan. Misalkan kita coba kuis misalkan gitu ya. Nah, kita coba tuliskan namanya kuis tentang sel misalkan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh nanti dikasih gambar untuk lebih bagus lagi gitu ya. Misalkan saya beri gambar untuk sebagai judul. Misalkan saya cari gambarnya ya. Nah, judul biar lebih keren gitu. Nanti lebih menampilkan gambar-gambar yang bagus. Misalkan saya mau kita cari terlebih dahulu. Misalkan mau ini ya. Nah ya, boleh yang inilah gambar rumah misalkan. Jangan dulu kita cari dulu yang lebih baik. Ada nggak ya? Oke, nah misalkan ini ya, saya mau gambar ini. Nah, boleh. Nah, Bapak Ibu boleh ya, apapun gambarnya untuk membuat tampilan kuis tentang sel ini menunya bagus, gitu ya, silahkan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, nanti kalau sudah memberikan menunya, nanti yang pertama itu kita silakan untuk melakukan add a new quiz. Jadi question gitu ya. Jadi untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaannya, tinggal diklik saja. Oke, setelah diklik, nah di sini akan disediakan pertanyaan yang mesti kita isi. Yang pertama, di sini ada question, silakan Bapak Ibu isi, gitu ya. Terus ada jawabannya, jawabannya diisi di sini di atas. Terus ada jawaban yang salah, disediakan ada 3 opsi untuk jawaban yang salah. Di sini adalah jawaban yang benar, gitu ya. Nanti setiap soal bisa Bapak Ibu beri waktu siswa memberikan jawabannya itu kira-kira siswa perlu berapa detik gitu ya untuk melakukan menjawab soal yang Bapak Ibu buat. Misalkan saya beri 10 detik aja gitu ya. Nah, pertanyaannya saya buat misalkan organel misalkan ya. Organel yang berperan menghasilkan energi misalkan apa gitu ya. Nah, ini contoh saja ya, nanti bisa diisi dengan soal dari Bapak Ibu, tentunya sesuai mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, jawabannya di sini, mesti di sini jawabannya sudah disediakan. Saya tulis misalkan mitokondria ya. Nah, untuk opsi yang lainnya silahkan dituliskan kembali gitu ya. Misalkan untuk yang salah jawabannya ribosom saya tuliskan misalkan peroksisom saya tuliskan lisosom yang belakangnya om semuanya ya. Oke, nah kalau sudah nanti misalkan Bapak Ibu bisa menambahkan misalkan apa namanya keterangan dari jawaban boleh gitu ya. Tapi kalaupun tidak diisi nggak apa-apa. Termasuk subtopik juga boleh diisi atau tidak. Nah, untuk menambahkan soal, Bapak Ibu klik add a new question gitu ya, diklik. Ini soal yang kedua. Soal yang pertama akan tersimpan di atas ya. Ini tanda checklist berarti sudah tersimpan jawabannya mitokondria gitu ya. Oke, pertanyaan kedua misalkan organel yang berperan dalam pembentukan ribosom misalkan ya. Pembentukan protein ribosom ya, protein atau sintesis protein. Jawabannya di sini ribosom. Tuliskan yang lain yang salahnya mitokondria. Peroksisom. Peroksisom misalkan. Terus satu lagi lisosom. Gitu ya. Oke, kalau misalkan mau menambahkan, tinggal tambahkan. Saya akan coba buat 4 soal dulu saja ya. Tuliskan lagi pertanyaannya. Ini sudah di set 10 detik Bapak Ibu ya.
Oke, nanti Bapak Ibu bisa mengupload juga image kalau perlu image atau perlu audio boleh gitu ya, atau teks berupa speak boleh di-download, disematkan boleh ya di sini. Nanti questionnya misalkan organel yang berperan dalam penetralisir racun misalkan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kalau sudah jawabannya di sini misalkan peroksisom ya. Tuliskan jawaban opsi yang salahnya lisosom. Terus mitokondria misalkan gitu ya. Ribosom seperti itu ya. Oke, ini sudah. Terus satu lagi soal kita coba buat 4 saja ya. Sebagai contoh, tuliskan satu lagi organel yang berperan dalam pencernaan intraseluler misalkan ya. Tuh 2 3 4. Oke, jawabannya jangan lupa disimpan di sini lisosom. Di sini misalkan ribosom. Yang di sini misalkan peroksisom. Di sini mitokondria. Misalkan saya 4 saja ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu yang 4 ini, maka Bapak Ibu cukup tekan save gitu ya. Yang di sini bisa save and give to class, tapi dikarenakan Bapak Ibu belum memberikan kelas kan ya. Nanti cukup save to my library saja ya. Oke, kita ini save terlebih dahulu yang soal yang keempatnya. Dari 4 soal ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah diberi waktu juga 10 detik sudah, maka selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik save to my library. Tapi kalau mau langsung dibuatkan kelas juga boleh. Untuk kelas berapa misalkan boleh di sini ya. Oke, kita simpan dulu untuk kelas, untuk umum dulu terlebih dahulu ya. Save to my library. Nah, kita akibatnya tersimpan nanti di my library kita gitu ya. Tinggal klik OK untuk mengesepnya. Nah, kalau sudah kita tunggu tersimpan. Nah, ini dia sudah ada ya di my library kita kuis tentang sel. Nah, bagaimana cara memulainya? Nanti Bapak Ibu tinggal klik dulu soal yang ini gitu ya. Oke, diklik di sini kan ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, nah nanti soal yang telah Bapak Ibu buat ini sebagai kuis ini, nanti Bapak Ibu bisa dibuat secara online gitu ya, artinya secara langsung, maksudnya live, nanti dengan menggunakan Start a Class Game. Jadi artinya Bapak Ibu bisa share screen lewat Google Meet atau share screen lewat Zoom gitu ya. Kalau mau kuisnya secara langsung, maka pilih yang ini gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dijadikan sebagai kuisnya penugasan, maka Bapak Ibu berikan give a homework gitu ya. Jadi sebagai PR. Nah, mau yang mana boleh dipersilahkan gitu ya. Oke, misalkan kita mau mulai yang start a class game. Jadi mau live langsung gitu ya lewat Google Meet atau lewat Zoom. Boleh tinggal diklik saja ini gitu ya, diklik atau terlebih dahulu nanti Bapak Ibu boleh melakukan share linknya dulu gitu ya. Jadi linknya itu Bapak Ibu bisa di-share sebelum kita mulai apa namanya soalnya gitu ya. Kita share dulu linknya. Nah, ini dia linknya Bapak Ibu bisa lewat Facebook atau Twitter. Yang unik yang ini saja ya. Link yang ini kita link copy sudah sukses. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu kirimkan pada chat box yang ada di Google Meet ataupun yang ada di dalam Zoom, gitu ya. Nah, dikarenakan kita mau live, maka tinggal klik yang Start a Class Game, gitu ya, yang ini. Nah, misalkan untuk kelasnya sudah saya buat, nanti kelas 12.1 misalkan. Nanti Bapak Ibu bisa membuat kelas lagi gitu ya, tinggal mengklik yang ini, nanti kelasnya tinggal dibuat. Silahkan di add new class gitu ya. Kelas berapa? Boleh. Misalkan saya mau 12.1 misalkan gitu ya. Nah, ketika sudah beres apa namanya?
kelasnya sudah kita isikan, soalnya ini sudah disiapkan gitu kan ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu di checklist biarkan saja, ini musik kita checklist, ini juga biarkan gitu ya sesuai dengan keberadaan dia seperti ini, jangan diapa-apakan, oke. Nah, kalau sudah nanti kita akan jadikan ini sebagai aktivitas untuk dia mengerjakan soal gitu ya. Oke, kita klik assign activity. Oke, sebagai aktivitas siswa untuk bermulai. Nah, nanti setelah beres seperti ini, Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu skip for now, klik yang ini ya. Klik yang ini. Nah, oke kan muncul. Nah, di sini adalah tampilan nanti untuk Bapak Ibu gitu ya. Tampilan untuk Bapak Ibu melangsungkan proses siapa saja nilai-nilai siswa yang terbaik. Nah, nanti kita akan coba. Misalkan saya buka linknya kan tadi sudah diberikan ke siswa gitu ya. Nah, caranya link yang ini Bapak Ibu boleh yang tadi di depan, boleh atau yang ini tinggal diklik saja gitu ya. Tinggal di copy yang ini zzi.sh. Oke, lalu share ke siswa lewat Zoom Meeting, ke chatbox Zoom Meeting, atau ke chatboxnya Zoom, gitu ya. Nanti siswa akan memasukkan ke dalam Google pencariannya, memasukkan yang tadi, gitu ya, di zzi.sh, misalkan. Lalu diklik sama siswa. Nah, setelah diklik sama siswa, nanti tampilan dari sisi siswa, quiz Alice ini, Bapak Ibu, nanti tampilannya seperti ini. Hello, gitu ya. Masukkan ininya, apa namanya ini, namanya. Silahkan. Kodenya dulu terlebih dahulu. Ini diminta memasukkan kodenya, gitu ya. Oke, diminta kode. Kode Bapak Ibu jangan lupa kodenya itu yang ini ya. Juga di-share juga pada chatbox di Google Meet ataupun di Zoom. Oke, nanti siswa akan memasukkan kodenya. Setelah dimasukkan kodenya oleh siswa, lalu nanti siswa akan melakukan penekanan yang ini, join my class. Oke, siswa akan mengklik ini. Ini tampilan dari siswa. Nah, di sini silakan enter. Nah, misalkan namanya, ini misalkan sudah ada 2 orang nih yang sudah bergabung gitu ya. Misalkan ini namanya Dea misalkan ya ikut bergabung. Nanti kalau Dea sudah lalu di create, Dea akan klik create pada sisi siswa. Nah, nanti Dea akan langsung mengeluarkan tampilan seperti ini. Yang mana nih? Nanti Ibu kasih tahu. Jangan lupa yang judulnya kuis tentang sel ya. Nah, nanti siswa akan mengklik yang ini. Gitu ya. Oke, diklik sama Dea, lalu akan tampil soalnya nanti dengan menekan start gitu ya. Nah, di sini soalnya ada 10 detik ya. Nanti Dea akan menjawab. Organel yang berperan menghasilkan energi, kata Dea, mitokondria. Oke. Kalau betul, maka ada tulisan your answer is correct gitu ya, mitokondria. Kita coba jawaban dia kita salahkan ya, seperti apa kalau jawabannya salah. Ini dari sisi siswa Bapak Ibu ya, jadi laptop siswa ataupun dari sisi HP siswa kalau menggunakan HP. Next, misalkan kita salahkan organel yang berperan dalam pembentukan protein, misalkan kita salahkan jawaban dia, ini waktunya 10 detik ya, lisosom. Kalau salah, maka jawabannya diberitahu. Jawaban kamu salah, bukan lisosom. Jawaban yang benarnya diberikan juga, dikasih tahu dulu. Gitu ya. Nih, jawaban yang benar itu yang melakukan proses pembentukan protein adalah ribosom. Jadi diberikan opsi jawaban. Jadi siswa tidak akan pernah salah lagi ketika nanti ulangan. Gitu ya, diberitahu. Gitu ya. Jadi tidak miskonsepsi. Oke, organel yang berperan dalam penetralisiran racun, misalkan. Ini peroksisom dia jawabnya. Betul. Gitu ya. Ini dia betul. Next, yang terakhir, misalkan kita salahkan lagi. Organel yang berperan dalam pencernaan intraseluler, misalkan dia jawab ini, gitu ya. Wah, salah. Bukan itu dia, tapi jawabannya adalah lisosom, gitu ya. Diberikan opsi jawaban yang betul ya. Lalu kalau sudah, ini dia skornya 263 gitu ya dari 4 soal. Next, nanti Dea bisa melihat hasil jawabannya. Nah, Dea menyelesaikan 1 bintang, diberi 1 bintang sebab ada 2 soal yang salah. Jadi nilainya Dea itu 263, gitu ya, 263. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau disuruh, ayo bermulai lagi sekali lagi, tinggal play again aja, gitu ya. Dia akan melakukan play again.
Tapi kalau misalkan Dea mau tahu jawaban Dea, kan tadi sebetulnya sudah dikasih tahu ya. Tapi kalau mau lebih tahu lagi, boleh. Dea mau tahu lagi, misalkan jawaban-jawaban Dea, maka tinggal klik yang tengah tadi. Itu ya, dia hanya menyelesaikan 50%. Jadi ada langsung timbal baliknya ke Dea, memberitahukan Dea 50% nih, dua yang betul dari 4 soal, gitu ya. Oke, ini dari sisi siswa. Nah, dari sisi ibunya, bapak ibunya nanti bisa melihat, oh ini ada satu yang bergabung gitu ya. Misalkan lihat di bisa di play leaderboard atau di sini play team gitu ya, atau di sini. Misalkan yang ini dulu kita lihat, bapak ibu boleh di sini lihatnya di tampilan bapak ibu. Nah, ini Dea sudah ada. Dea hanya bisa menjawab dua soal gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa merekap nilai dari Dea gitu ya. Atau yang satunya lagi tadi bisa melihat dari sini posisi Dea ke berapa misalkan gitu ya. Di play teams. Nah, ini dia. Dea misalkan, ini posisi Dea dikarenakan satu orang ya. Jadi dia memang peringkat pertama dengan skor 263. Tapi nanti kalau murid yang Bapak Ibu ikutkan banyak, tentu di sini akan peringkat duanya siapa, 3, 4, 5, 6, ada ke bawah, runtun ke bawah. Gitu ya, terlihat semuanya gitu. Nanti ini bisa diperlihatkan ke siswa lewat share screen. Nih yang pertama nilainya adalah siapa, kedua gitu ya. Nah, bisa di scroll nanti ke bawah siapa yang nilainya paling bawah juga bisa. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa review gitu ya untuk kenapa ada siswa nih yang nilainya masih masih di bawah 50 misalkan bisa dijelaskan mana yang salahnya bisa dicek sama ibu bapak gitu ya lalu di situ dijelaskan sama ibu bapak bahwa yang benarnya seperti ini biar tidak miskonsepsi gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini adalah penggunaan quiz Alice gitu ya. Jadi tampilan di Bapak Ibu seperti ini bisa memeriksa jawaban siswa lewat yang tampilan pertama playing now atau play leaderboard gitu ya. Bisa juga pada play teams gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu juga setelah misalkan beres melakukan kuis, kita tekan back to activity list. Nah, nanti jangan khawatir, jadi semua aktivitas Bapak Ibu tersimpan di My Library. Nah, di sini ya. Siswanya juga yang barusan yang sudah menjawab juga tersimpan di sini. Itu ya, tidak akan terhapus, artinya Bapak Ibu masih bisa memasukkan nilai siswa saat itu. Gitu ya. Nah, jadi aman nilainya seperti itu. Keren kan ya? Ini adalah aplikasi yang namanya Quiz Alice, gitu ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Keren-keren, gitu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, silahkan bisa mengeksplor aplikasi ini. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.